Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sakinah, tapi teman-teman di sini bisa panggil saya Nanda atau Kak Nanda. Saya dari program studi D3 Pajak alih program Politeknik Keuangan Negara STAN. Dan saat ini saya menjadi salah satu wakil dari Politeknik Keuangan Negara STAN untuk menyampaikan materi di acara Tax Goes to School tahun 2020. Acara Tax Goes to School ini teman-teman adalah salah satu program dari Direktorat Jenderal Pajak yang tujuannya itu adalah untuk melakukan sosialisasi, melakukan pengenalan mengenai masalah perpajakan kepada calon wajib pajak baru. Salah satunya adalah teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Bumi ini. Oke, sekarang kita mulai aja ya acaranya. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik-baik semua ya, alhamdulillah. Sebelum memulai acara, di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar belum tentang pajak? Definisinya apa atau pengertiannya apa gitu? Yang tahu bisa angkat tangannya ya. Wah, mana nih tepuk tangannya untuk Afta? Jadi nanti Afta setelah acara ini dapat goodie bag spesial ya dari PKN STAN. Kak, nanti tolong diingatkan ya untuk kasih goodie bag ke Afta. Iya teman-teman, jadi jawaban dari Afta tadi udah bener banget ya. Pada pinter-pinter semua nih siswa-siswa SMA Negeri 3 Kota Bumi ini. Jadi untuk memulai acara, kita kenalan dulu ya sama pajak. Kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Walaupun sebenarnya saya yakin sih teman-teman di sini tuh udah pada tahu sedikit-sedikit mengenai perpajakan. Jadi biar mudah dan bisa kebayang, kita ibaratkan negara itu sebagai sebuah organisasi, sebuah klub yang besar sekali. Kan kalau kita jadi anggota organisasi itu biasanya kita membayar iuran ke kas organisasi secara rutin ya teman-teman. Dan besaran iurannya itu berdasarkan ketetapan yang ditetapkan bersama oleh anggota kelompok itu sendiri. Kemudian iuran itulah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasi. Misalnya aja kayak sewa ruangan atau menyewa peralatan, atau bahkan membiayai sumbangan dan membiayai makan bersama para anggota organisasi. Sehingga dengan iuran itu, kegiatan organisasi dapat terus berjalan dan organisasi dapat berdiri dan terus beroperasi. Nah, pada lingkup negara, iuran wajib yang harus dibayarkan ke kas negara itulah yang namanya pajak. Dan orang-orang yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak itu disebut dengan wajib pajak. Terus kan tadi katanya iurannya itu berdasarkan kesepakatan bersama dari para anggota kelompoknya itu, dari anggota organisasinya itu. Kalau pajak gimana Kak? Sebenarnya sama aja, di pajak juga gitu. Jadi apa yang dikenai pajak, berapa besar pajak yang harus dibayar, dan siapa aja yang dikenai pajak, itu semuanya berdasarkan kesepakatan kita bersama yang kemudian diatur ke dalam peraturan perundang-undangan. Terus mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya ya, kan kalau di organisasi mungkin ada beberapa orang yang nggak mampu membayar iuran ke organisasi secara rutin. Kalau di pajak gimana? Nah, itulah dia adilnya pajak teman-teman. Jadi nggak semua orang itu dikenai pajak. Pajak itu hanya dikenai kepada orang-orang yang mampu membayar pajak. Jadi kalau ada yang belum berpenghasilan atau udah mempunyai pekerjaan, tapi upah atau imbalannya itu rendah dan masih di bawah batas tidak kena pajak, maka mereka nggak akan dikenai pajak. Mereka nggak ada kewajiban untuk membayar pajak. Tapi walaupun mereka nggak bayar pajak, mereka tetap dapat memanfaatkan, menikmati fasilitas umum yang disediakan dan dibayar dari uang pajak kita. Jadi yang menjadi batas apakah seseorang itu dikenai pajak atau tidak, itu disebut dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Terus kenapa sih kita harus peduli dengan pajak? Seperti yang ditampilkan ini ya teman-teman, ternyata pembangunan di Indonesia itu belum merata. Mungkin emang kalau di Jakarta, jalan-jalan di Jakarta itu udah beraspal semua, udah rata, udah mulus.
Tapi pernah nggak sih teman-teman ngeliat ada jalan kayak gini di kota bumi? Iya, pada pernah ya, berarti masih ada jalan seperti ini di kota bumi. Jadi apa dong yang harus dilakukan sama kita, sama pemerintah? Apakah harus dibiarin aja gitu aja? Atau gimana? Di sini teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak? Silahkan angkat tangannya ya kalau mau menyampaikan pendapatnya. Yang lain, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Baik, bagus sekali ya tadi teman-teman pendapat-pendapatnya. Iya, benar. Jadi kekurangan-kekurangan ini tadi harus diperbaiki. Terus kalau mau memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, dananya dari mana? Apakah pemerintah kita punya cukup dana untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan Indonesia ini? Nah, negara Indonesia sendiri mempunyai beberapa sumber pendapatan. Contohnya ada dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dengan sumber-sumber pendapatan negara inilah negara kita, pemerintah kita membiayai seluruh kegiatan-kegiatannya, termasuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi. Kemudian, ternyata teman-teman, dari seluruh sumber pendapatan itu bisa kita lihat di sini pajak yang persentase penerimaannya paling besar. Di gambar ini, dari sumbernya dari APBN tahun 2019, lebih dari 80% pendapatan negara Indonesia itu berasal dari penerimaan pajak. Jadi sebenarnya ya teman-teman, orang-orang yang telah membayar pajak itu berkontribusi sangat besar kepada negara kita. Jadi manfaat dari pajak itu ada banyak ya teman-teman, mulai dari membiayai belanja negara sampai dengan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Contohnya aja mulai dari memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang kurang layak, lalu untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan membangun akses jembatan yang belum ada, kemudian untuk memberikan subsidi di berbagai sektor, misalnya aja kayak beasiswa bidik misi, terus ada bantuan dana BOS, kemudian subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pangan. Selain itu juga digunakan untuk membeli persenjataan dan kendaraan yang digunakan untuk keamanan negara hingga membayar gaji untuk para pegawai negara seperti guru, polisi, dan TNI. Terus kalau kita sebagai pelajar gimana caranya untuk berkontribusi kepada negara? Gimana? Iya, benar sekali teman-teman. Jadi kita harus belajar yang rajin dan banyak mempelajari hal-hal baru. Selain itu, kita juga harus memelihara fasilitas-fasilitas umum dan pembangunan-pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kita nggak boleh merusaknya. Kan itu semua dibayar dari uang pajak yang kita setorkan sendiri. Masa mau kita rusak fasilitasnya? Selain itu, kita juga harus taat akan pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum dan sadar akan kewajiban perpajakannya, kita sebagai generasi muda Indonesia harus mulai peduli terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nggak dipungkiri memang ada beberapa orang yang terus-terusan menuntut agar kemauannya dipenuhi, tapi mereka nggak mau melaksanakan kewajibannya. Orang-orang seperti inilah teman-teman yang dinamakan dengan free rider atau penumpang gelap. Teman-teman yang cerdas-cerdas di sini jangan mau ya jadi free rider atau penumpang gelap ini. Ingat selalu, lakukanlah kewajibanmu, lalu tunai dan nikmati hakmu. Oke. Karena udah sampai di bahan tayang terakhir, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pada hari ini. Dan karena masih ada sisa waktu, bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau mau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan ya. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk acara Text Goes to School hari ini. Sebelum kita akhiri sebagai penutup, kita jargon dulu ya. Masih ingat kan tadi yang sama kakak moderator di awal? Pajak kita untuk kita. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pajak kita untuk kita. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan ke sesi acara yang berikutnya.